dia mencintaimu atau tidak? Kalau kamu masih ragu, tonton videoku, pilih kartumu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah apakah dia mencintaimu atau tidak. Jadi buat kamu yang masih ragu tentang perasaannya, kamu bisa tonton video ini. Bisa untuk pasangan kamu, atau mungkin yang lagi deket sama kamu, buat mantan juga bisa. Jadi silahkan pilih kartu kamu ya. Dan ini adalah video request dari seseorang di komentarku. Dan kamu juga bisa kok request untuk readingku, pilih kartu. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau bagus nanti akan aku buatkan videonya. Dan ini adalah momen pilih kartu. Jadi silahkan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini apakah dia mencintaimu atau tidak. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya dari banyak orang. Jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, lebih detail dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku mulai aja ya di sini. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Ada Ace of Swords, ada Eight of Cups. Di sini bisa aku lihat bahwa kamu agak meragu ya mengenai sikapnya dia, mengenai pergerakan dia, atau mungkin mengenai bagaimana keputusan dia yang dia ambil mengenai hubungan kamu dan dia. Kalau kamu nanya apakah dia mencintaimu atau tidak, aku rasa di sini ada kok perasaan bahwa dia nyaman sama kamu. Tapi mungkin kamu adalah tipikal orang yang lebih suka pakai perasaan, pakai kebucinan kamu untuk koneksi kamu dengan dia. Kalau dia, aku lihat lebih kepada memakai logika. Jadi sesuatu yang rasional gitu. Dia menilai kamu dan menilai bagaimana hubungannya dengan kamu itu dari kejadian-kejadian yang pernah kalian alami, dari bagaimana kalian berdua kompak atau enggak, atau mungkin bagaimana kalian berdua mengatasi masalah yang terjadi di hubungan ini. Dan kalau aku lihat memang sedang terjadi sebuah hal di antara koneksi kamu dan dia, ada energi sedikit menjauh. Bisa aja di sini refleksi, atau mungkin juga memang sepakat untuk saling berjauhan dulu gitu ya, untuk mungkin merumuskan bagaimana kedepannya hubungan kamu dan dia, atau mungkin untuk menjernihkan apakah memang kamu dan dia benar-benar akan mau bersama ataukah tidak. Mungkin karena itu juga lah kenapa kamu datang ke videoku, karena kamu sendiri pun mulai agak ragu mengenai perasaan dia kepada kamu ya. Kayak dia itu, kamu merasa bahwa kenapa di saat aku butuh kamu, kamu malah pergi. Kenapa di saat aku lagi butuh dukungan dari kamu, kamunya malah kumpul sama teman-teman kamu, kayak nggak peduli sama aku gitu loh. Jadi mungkin itu pertanyaan-pertanyaan besar kamu mengenai dia, mengenai ketidakhadiran dia lebih tepatnya. Kayak gitu sih. Tapi di sini ada Ace of Pentacles, yang mana bisa aku bilang bahwa sebenarnya dia mengusahakan kok banyak hal mengenai koneksinya dengan kamu. Dan di sini alih-alih awalnya itu dia berusaha untuk pakai logika untuk menilai perasaannya kepada kamu, semakin lama dia semakin memakai perasaannya kepada kamu. Jadi dia mulai melihat apakah kamu perhatian, bagaimana kamu sangat peduli dengan dia, dengan kebaikan hati kamu seperti itu. Jadi di sini aku lihat sih semakin lama perasaannya semakin yakin kepada kamu. Jadi ada komitmen yang nggak cuma sekedar jalan-jalan kemana berdua, nggak cuma sekedar hubungan yang nggak jelas statusnya. Tapi kalau aku lihat dari sisi dia, makin lama justru dia semakin ingin status yang jelas antara kamu dan dia. Dan aku rasa di sini dia juga semakin menurunkan intensitas. Sebenarnya turunnya intensitas dia buat bersama dengan kamu mungkin dulu setiap hari ngobrol, setiap hari apa. Kalau sekarang mungkin hanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi sebenarnya perasaan dia lebih besar kepada kamu untuk saat ini. Dan ya di sini ada pergerakan energi yang tadinya 1 menjadi 10. Jadi aku rasa di sini memang semakin hari perasaan atau cintanya dia kepada kamu semakin bertambah. Tapi di sini lebih kepada ini sih, nggak cuma sekedar romansa, tapi juga bagaimana stabilitas hubungan kamu dan dia, komitmennya, rasa percayanya, loyalitasnya. Dan juga di sini kalau memang dia sudah sangat dewasa dan sangat yakin mengenai akan menikah ya, aku rasa di sini dia akan melibatkan keluarga kamu atau keluarga dia untuk mengambil keputusan apakah dia nanti kedepannya akan bisa bersama dengan kamu atau tidak. Kayak gitu sih di sini. Jadi kamu kalau misalnya dia
ada intensitas buat kenal dengan keluarga kamu, atau mungkin dia berusaha mengenalkan kamu ke keluarganya, jangan merasa itu sebagai beban, tapi sebagai bentuk bahwa dia di sini semakin yakin mengenai perasaannya kepada kamu. Justru seperti itu. Ada Two of Pentacles. Cuma saja di sini mungkin dari sisi kamu belum bisa memberikan jawaban, atau mungkin dianya di sini juga masih ada beberapa hal yang harus dia urus sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau di sini dia lagi sibuk dengan pekerjaan dia, atau mungkin kuliah dia, atau mungkin apapun itu, sebenarnya memang benar dia lagi sibuk gitu loh di sini. Makanya di sini mungkin butuh kedewasaan dari kamu, atau mungkin pengertian dari kamu bahwa 24 jam waktunya itu nggak bisa buat kamu aja. Nggak bisa dia setiap hari kayak hadir buat kamu gitu loh. Karena mungkin di sini ada fokus lain, atau mungkin ada kewajiban lain yang harus dia tuntaskan, yang harus dia selesaikan. Makanya sebenarnya alih-alih kalau misalnya kamu menyuruh dia memilih, kamu pilih aku atau pekerjaan aku, kamu pilih aku atau hobi-hobi kamu, sebenarnya dia lebih ingin kamu memahami kondisi dia sih. Bahwa mungkin aku lihat ada banyak banget di antara dia nih yang sibuk punya pekerjaan double gitu ya, atau mungkin dia sambil kuliah sambil kerja, seperti itulah. Makanya di sini sebenarnya daripada melihat ini sebagai sebuah ombak atau hantaman yang menerjang perahu yang sedang kalian naiki, dia sebetulnya lebih berharap bahwa ayo dukung aku dong gitu, aku butuh dukungan dari kamu loh, seperti itu. Karena sebenarnya ada keyakinan di dia mengenai perasaannya kepada kamu. Jadi kalau kamu nanya apakah dia cinta sama kamu atau tidak, aku rasa di sini dia mencintai kamu. Hanya saja mungkin kamu dan dia masih butuh lebih banyak ngobrol, lebih banyak pengertian, dan mungkin juga kamu harus lebih banyak ini sih nanya, sibuk apa sayang, dan sebagainya lah. Jadi aku rasa sebenarnya dia lagi capek sih. Jadi capeknya dia bukan karena dia pergi dari kamu, tapi karena memang ada sesuatu yang harus dia tuntaskan gitu di sini. Lalu kondisi lainnya, iya sih di sini mengkonfirmasi Two of Pentacles, ini kartu yang sama ya. Bisa jadi memang dunia kamu dan dunia dia itu berbeda banget ya. Di sini ada cake strawberry, ada cake coklat, sama-sama enak, sama-sama bisa dinikmati gitu ya. Tapi mungkin memang butuh pengertian bahwa ketika ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia, toleransinya harus bagus. Kamu juga harus lebih bisa memahami dia juga harus bisa memahami kamu. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu ya harus mau kenal gitu loh. Oh, kenapa kamu punya tradisi seperti ini? Kenapa pola pikir kamu seperti ini? Jadi kamu juga harus banyak aksi gitu loh buat pingin tahu lebih banyak mengenai dia. Itu sih. Tapi apakah hubungan ini sangat mungkin ke depannya? Bisa aja, sangat mungkin buat diperjuangkan kalau aku lihat. Jadi jangan melihat perbedaan antara kamu dan dia itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang ya udah manis dan sweet aja. Kalau strawberry manisnya ada asamnya, kalau coklat mungkin manisnya ada sedikit pahitnya gitu. Tapi sama-sama enak gitu, sama-sama bisa dinikmati. Lalu poin selanjutnya, Three of Cups. Kalau di sini hubungan kamu dan dia masih sebatas teman, atau mungkin juga masih sebatas deket gitu aja ya, sebenarnya dia menikmati kok momen-momennya bersama dengan kamu. Sangat mungkin di sini bahasa cinta dia tuh quality time. Jadi ingin menghabiskan banyak waktu sama kamu. Memang di sini dia sangat sibuk, tapi sebenarnya kalau dia ada waktu buat ketemu sama kamu, berarti itu penting gitu loh. Penting dalam artian bukan yang serius atau gimana, tapi bagi dia itu penting karena dia bisa melihat wajah kamu langsung, melihat senyum kamu langsung, mendengar suara kamu langsung, aktivitas berdua gitu, minum teh atau minum kopi di sore hari sambil ngobrol. Bagi dia itu hal yang menyenangkan buat dilakukan. Dan mungkin juga kalau emang kamu kedepannya bener-bener pingin serius sama dia, ya jadikanlah momen ini momen dimana kamu bener-bener ngobrol yang deep, atau mungkin lebih mendalam lagi, nggak cuma sekedar nanya kamu suka apa, udah makan belum, tapi juga yang lebih dalam lah daripada itu. Jadi aku rasa ini momen dimana kamu bisa menggali banyak hal tentang dia, masa lalunya, pemikirannya, harapan-harapannya. Aku lihat di sini ada dua kartu ten ya yang sama-sama bagus. Aku lihat dia tipikal orang yang sangat menghargai keluarga. Memang hatinya dia sangat hangat buat kamu. Kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang bener-bener pingin hubungan yang komitmen, yang hangat, saling dukung, saling support, aku rasa dia bisa menjadi pasangan yang bisa memberikan fasilitas itu kepada kamu. Dan kalau misalnya kedepannya nanti kamu sudah punya harapan yang besar mengenai pernikahan, membangun keluarga, jadi orang tua, aku rasa dia juga pasangan yang pas buat kamu. Karena hatinya dia
family man ya. Jadi tipikal laki-laki atau perempuan yang memang suatu saat nanti pingin punya keluarga, pingin membangun sebuah rumah yang hangat, nggak cuma nyaman aja, tapi juga rumah yang menjadi tempat ternyaman untuk pulang gitu loh. Jadi ya coba lihatlah bagaimana karakter kamu dan karakter dia. Walaupun beda, ada nggak poin-poin yang masih bisa diperjuangkan untuk bersama gitu sih intinya. Bisa sih di sini karena kamu dan dia sama-sama manis. Ada Wheel of Fortune. Aku rasa kedepannya hubungan kamu dan dia akan sama-sama mengarah ke kondisi yang jauh lebih baik. Memang butuh usaha, memang butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Tapi di sini ini sangat layak buat diperjuangkan sih. Dan terutama kalau kamu melihat dari sisi dia, itu ada banyak perjuangan yang dia lakukan untuk hubungan ini. Ada banyak hal yang dia maksimalkan gitu, perubahan-perubahan baik terjadi. Maka bisa aku bilang hubungan kamu dan dia di sini layak buat diperjuangkan gitu loh. Jadi ya sabar aja, berproses. Karena yang namanya berproses itu nggak bisa sebulan 2 bulan jadi, kadang butuh waktu. Nanti ada masalah baru, gimana cara menghadapinya. Nanti akan ada situasi yang berbeda, bagaimana kamu dan dia kompak menghadapinya, seperti itu sih. Tapi perasaan dia nyata sama kamu. Semakin lama dia merasa nyata gitu dan bisa diperjuangkan. Ada Seven of Pentacles. Memang di sini kalau saat ini ada kondisi yang mungkin lagi berantem atau mungkin lagi jauh, ini bisa aku bilang waktunya buat refleksi mengenai apa yang sudah kalian lalui bersama. Dan dari segala hal yang berhubungan dengan refleksi ini, pertimbangkanlah ke depannya apakah memang kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang bisa merayakan perbedaan tersebut, ataukah kalian akan menjadi pasangan yang masih ingin menilai apakah ke depannya mau lanjut ataukah gimana. Tapi di sini intinya kartu ini bercerita mengenai kesabaran untuk memahami masing-masing, untuk melihat kebaikan masing-masing dan apakah perbedaan itu bisa dipersatukan ataukah gimana. Seperti itu sih. Lalu poin selanjutnya, apa hal-hal yang membuat dia di sini mencintai kamu ya? Kamu di sini punya sense atau punya rasa yang bagus gitu loh untuk sesuatu yang berhubungan dengan fashion. Jadi mungkin bagaimana kamu menampilkan diri kamu, bagi dia itu yang membuat kamu semakin cantik, semakin cakep. Dan dia suka sih melihat gaya make up kamu, atau mungkin gaya berpakaian kamu, atau mungkin gaya bicara kamu, sesuatu yang seperti itu. Karena bagi dia itu unik, dan itu sih yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu. Kamu membawa banyak kebahagiaan, kamu bisa memberikan energi lebih ke semua orang yang ada di sekitar kamu, termasuk dia. Jadi di sini dia melihat bahwa kamu adalah orang yang bisa membawa banyak kebahagiaan, banyak optimisme, banyak hal-hal menyenangkan. Jadi itu sih yang membuat dia sangat suka buat ngobrol sama kamu. Bahkan mungkin kalaupun dia tahu ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia, tapi susah bagi dia untuk melepas energi kamu yang penuh dengan kegembiraan itu. Jadi aku rasa itu yang membuat kenapa dia mau bertahan dan bahkan memperjuangkan kamu ya. Sentuhan tangan kamu, pelukan kamu, ciuman kamu, bagi dia punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jadi di sini kalau kamu dan dia sudah cukup dekat, pernah ada momen memeluk dia atau mungkin menggandeng tangan dia, bagi dia itu adalah hal-hal yang sangat manis dan dia suka. Jadi di sini selain quality time, bisa aja bahasa cinta dia di sini adalah sentuhan fisik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah membuat dia sangat nyaman bersama dengan kamu. Kemudian poin lainnya di sini, kamu memberi banyak energi kemanapun kamu pergi, dan kamu bisa membuat banyak orang bahagia ketika kamu datang. Jadi ini mengkonfirmasi kartu 13 ini ya, bahwa kamu membawa banyak energi positif untuk orang-orang di sekitar kamu. Kalau lagi ada pertemuan, banyak orang yang menunggu kehadiran kamu. Jadi itu sih yang membuat dia juga tertarik dengan energi kamu. Ada unblock, membuka blokir, atau mungkin di sini kamu dan dia sama-sama lagi saling blokir, atau mungkin lagi berpisah jarak, atau mungkin memang dia adalah mantan kamu, bisa jadi ya sebagian. Kalau memang iya, sebenarnya dia sangat ingin terkoneksi lagi sama kamu. Jadi mungkin ngobrol lagi, jalan-jalan lagi kemana, ke toko buku mungkin, atau mungkin kemanapun lah tempat dimana kalian bisa ngobrol lebih intens. Dan kalau kamu masih ada harapan besar ke dia, dia pun juga punya harapan yang besar kepada kamu. Ya. Kemudian di sini ada imbalance. Bisa juga di sini mengartikan bahwa ada cinta satu sisi aja.
Dan di sini ada kesulitan menerima situasi ini, ada obsesi. Jadi makanya di sini bisa aku bilang bahwa hubungan kamu dan dia masih sangat bisa diperjuangkan. Cuma di sini harus juga melihat bahwa apakah yang berjuang hanya satu orang saja, ataukah memang di sini kamu dan dia bisa saling memperjuangkan gitu loh hubungan ini. Karena kalau misalnya hanya satu orang yang berjuang, ini akan menjadi hubungan yang sangat capek, sangat menghabiskan waktu, dan mungkin juga agak sulit buat dipersatukan. Jadi intinya sih 50-50 ya, tapi lebih banyak energinya sih membuka blokir atau membuka kesempatan yang baru. Kalau aku lihat sih seperti itu. Kemudian dari poin lainnya tentang perasaan-perasaan kamu dan dia ya, di sini aku sangat mengidolakan kamu. Di zahir itu lebih kepada harapan yang menggebu-gebu akan perasaannya kepada kamu. Jadi dia memuja kamu, sangat mengharapkan kehadiran kamu, sesuatu yang seperti itu, desire gitu ya. Jadi ya di sini kamu mungkin bisa merasakan energi itu yang semakin lama semakin besar kepada kamu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku terlebih dahulu. Jadi di sini kalau memang kamu melihat bahwa di dia ini ada usaha dia, atau mungkin dia sedang harus menyelesaikan sebuah kondisi, atau mungkin menuntaskan sebuah janji mungkin ke keluarganya atau ke dirinya sendiri, maka kasih dia waktu untuk menyembuhkan dirinya dulu. Terutama kalau kamu tahu bahwa mungkin dia sedang ada masalah dengan keluarganya, atau mungkin dia masih harus deal dengan masa lalunya. Mungkin itu juga hal-hal yang membuat kenapa dia di sini butuh waktu, atau mungkin belum bisa memberikan jawaban yang pasti kepada kamu. Karena memang perasaan dia besar, cuma mungkin untuk sebuah kepastian bahwa apakah dia akan benar-benar serius mengenai perasaannya kepada kamu, itu hal yang lain. Kalau mencintai, kamu mencintai, cuma di sini ya butuh waktu sih. Tinggal gimana kamunya bisa sabar nggak menunggu dia. Dan sekali lagi nggak pernah tahu ya dia kapan benar-benar akan sembuhnya. Bisa aja sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ya tergantung gimana dia gitu. Aku merasa aman ketika aku ada di sekitar kamu. Iya, aku rasa di sini dia merasa bahwa ketika bersama dengan kamu ada banyak hal positif yang bisa dia rasakan, bisa saling berbagi, saling cerita. Dia aman menjadi dirinya, aman untuk nggak pakai topeng gitu sih. Jadi aku rasa kenapa dia nyaman untuk ada di dekat kamu. Aku nggak pernah menyangka jatuh cinta gitu di kondisi seperti ini. Dia nggak menyangka juga dia bisa jatuh cinta kepada kamu. Mungkin dia nggak pernah menyeriusi perasaan dia kepada kamu ya di awal-awal ketemu atau di awal-awal kalian dekat. Tapi semakin lama dia nggak bisa berbohong bahwa dia di sini memang jatuh cinta sama kamu. Dan mungkin juga kalau kedepannya dia sudah sembuh, sudah lebih siap, mudah-mudahan sih ada keberanian dia buat datang kepada kamu. Lalu aku mau lihat juga ciri-ciri dia, atau mungkin juga poin-poin lain lah dia ini siapa, untuk lebih meyakinkan kamu ya mengenai energi dia. Oke. Di sini kamu dan dia emang udah sering ngobrol ya. Udah saling sering memuji bahasa cinta dia, atau kamu bisa aja di sini word affirmation, kata-kata afirmasi positif kayak gitu. Jadi itu sih, dia emang suka banget menikmati momen ngobrol sama kamu. Januari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan jadian, bisa. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan konstruksi bangunan. Mungkin aja dia di sini bekerja di bidang arsitektur bisa, atau mungkin orang yang terlibat dalam pengukuran jalan, atau mungkin seperti itu. Dia juga aku lihat suka dengan hal-hal yang berbau hantu-hantuan, walaupun memang di sini dia lebih ke logis, tapi dia juga suka-suka aja kalau misalnya nonton sesuatu yang berhubungan dengan hantu-hantuan gitulah ya. Dia di sini kalau berkendara sangat berhati-hati, selalu menaati peraturan lalu lintas. Jarang banget menerobos lampu merah. Di sini bisa aja warna yang dia suka merah, oranye, atau mungkin kuning. Bisa juga di sini dia sangat suka dengan lagu-lagu Korea, atau mungkin dia punya grup kesukaan dari Korea gitu ya, bisa juga seperti itu. Introvert, kemungkinan besar dia di sini introvert, jadi mungkin dia nggak terlalu suka bertemu banyak orang. Dia lebih suka mungkin bertemu dengan kamu berdua aja, atau mungkin ke rumah kamu kumpul dengan keluarga kamu, tapi mungkin dalam situasi yang nggak terlalu ramai kayak gitu juga bisa. Bisa juga di sini salah satu bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kesehatan, bisa di ahli gizi,
atau mungkin nakes, dokter, di bagian farmasi juga bisa. Dia suka baca buku, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan buku, publisher, atau mungkin di percetakan buku juga bisa. Atau mungkin dia penulis buku juga bisa, gitu ya. Dan di sini aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa, ada Virgo, Sagittarius, Cancer, Taurus, Scorpio, Aries. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa O, S, R, F, T, L, X. Ini bisa mantan atau teman lama kamu. P, H, N, M, D. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 17, 6, 7, 1, 15, 30, 16, 12, 5, 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Di sini sih mencintai, tapi memang butuh usaha lebih gitu ya. Jadi semoga aja kalau memang perasaan kamu masih ada di dia, semoga aja memang dialah yang terbaik buat kamu, aku doakan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini apakah dia mencintai kamu atau tidak. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, detail, dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan langsung mulai aja ya di sini mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Ada Ten of Wands. Ya pantesan kamu datang ke videoku, kamu bingung. Ada di Emperor. Siapapun dia, mantan, orang baru, atau pasangan kamu, aku lihat di sini memang ada kondisi di mana hubungan kamu dan dia di sini agak menantang. Butuh kesabaran, butuh tenaga, butuh kekompakan antara kamu dan dia untuk menghadapi situasi ini. Ini bisa macam-macam lah. Bisa aja memang ada sesuatu antara kamu dan dia yang agak sulit dipersatukan, atau mungkin bisa aja di sini situasinya di luar kamu dan dia, mungkin keluarga, pekerjaan, LDR, atau mungkin kondisi lainnya. Jadi berat banget. Tapi apakah di sini perasaan kamu dan dia ini bisa dipersatukan? Aku rasa bisa. Karena bisa kamu lihat dari unicorn ini ya, dia membawa kayu yang sangat berat, tapi dia tahu caranya gitu loh, supaya dia bisa sampai ke tujuannya. Makanya di sini mungkin kamu dan dia hanya butuh jawaban atau mungkin butuh ide. Kita harus gimana ya ke depannya menghadapi ini semua. Jadi kalau kamu nanya apakah dia mencintai kamu, aku rasa dia mencintai kamu. Hanya saja dia butuh dan kamu butuh kompak dan merumuskan gimana caranya supaya tujuan kamu dan dia itu bisa satu dan sampai ke tujuannya kayak gitu. Aku lihat dia adalah orang yang sangat kuat. Dia sangat mengerti tentang perasaannya kepada kamu. Memang sih aku lihat kalau dia cuek banget bahkan. So far dari kartunya aku belum melihat ada energi dia tuh romantis. Jadi mungkin dia tuh lebih kepada kalau iya, kalau enggak. Sekarang, nggak bisa nanti. Kayak gitu loh. Jadi mungkin ada kekakuan di dia yang membuat kamu bertanya, kamu tuh suka nggak sih sama aku gitu. Makanya kaku banget. Tapi sebenarnya itu mungkin bakat lahir dia ya, memang karakter dia seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dia sudah yakin mengenai perasaannya kepada kamu ketika dia jatuh cinta, aku rasa dia di sini akan memperjuangkan kok. Dia tangguh banget kalau aku lihat di sini. Ya jadi tenang aja, kalau memang hatinya buat kamu, dia akan menunjukkan dengan aksi, nggak cuma janji. Mungkin dia bukan tipikal orang yang muji kamu, bergombal-gombal kata-kata manis. Tapi bagi dia cinta itu bukti, bukan janji. Jadi kamu bisa lihat dari bukti yang dia berikan kepada kamu. Seperti itu, the lovers. Jadi dia sangat mungkin memulai hubungannya dengan kamu dari persahabatan dulu, baru jadi pasangan. Atau mungkin di sini jadi pasangan kamu juga sekaligus menjadi sahabat baik kamu. Dan di sini kalau aku lihat memang ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia. Tapi hubungan ini adalah hubungan yang sebenarnya diberkahi. Ada banyak jalan yang nanti akan kamu temui. Kalaupun ada masalah, nanti higher level atau mungkin higher being antara kamu dan dia itu ngasih bantuan gitu loh. Kayak mungkin lebih ke arah dibukakan jalan, diperlihatkan fakta-fakta, keyakinan hati yang lebih dalam kayak gitu. Jadi sebenarnya memang di sini ada sih ikatan
koneksi energi atau bahkan juga jodoh antara kamu dan dia. Ada banyak kecocokan antara kamu dan dia. Kalau aku lihat sih gitu. Jadi mungkin kesulitan yang kalian hadapi di awal atau mungkin sekarang sedang dihadapi, selama kalian kompak, ini akan menjadi sebuah hubungan yang prospek sih ke depannya. Tapi ya tergantung gimana kamu dan dia kekompakannya. Itu. Ada the star tuh kan teman-teman. Di sini ada kartu mengenai harapan. Harus optimis, harus bisa mengesampingkan poin-poin yang misalnya gini. Dia kerja atau dia kuliah, dia lagi sibuk skripsi, otomatis waktu yang dia berikan kepada kamu nggak bisa sebanyak itu. Mungkin dia di sini harus membagi antara kuliahnya, waktu buat kamu, yang mana mungkin juga pikiran dia bercabang-cabang, nggak bisa fokus. Jadi mungkin kamu yang harus mengerti itu. Atau mungkin lebih banyak lah ngobrol ke dia, kamu lagi sibuk apa sayang, atau mungkin kamu lagi sibuk apa, kok kita jadi jarang ngobrol, aku kangen lo ngobrol lagi sama kamu, kayak gitu. Tapi apakah hubungan ini masih prospek dan ada harapan? Sangat ada harapan, tergantung gimana kamu dan dia ke depannya. Di Empress ini sebenarnya bisa aku bilang adalah pasangannya di Emperor. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya sekaku-kakunya dia, sebenarnya dia ada banyak harapan kepada kamu. Dia merasa bahwa kamulah orang yang bisa menyeimbangi energi maskulinnya dia. Kebaikan hati kamu, kesabaran kamu, kelembutan kamu, kamu yang bisa memanjakan dia, kamu yang bisa menyeimbangkan kekakuan dia dengan keluasan kamu, kebaikan hati kamu gitu loh di sini. Jadi aku rasa di sini energinya bisa match antara kamu dan dia. Jadi sebenarnya sayang-sayang energi yang match ini kalau kamunya menyerah sejak awal. Jadi mungkin di sini bisa kamu usahakanlah dengan ngobrol dari hati ke hati dengan dia, apa maunya dia, kayak gitu sih. Selama dia di sini intensitasnya memang sudah ngasih banyak bukti, kayak dia hadir buat kamu di saat kamu lagi nggak baik-baik aja, atau mungkin membantu menyelesaikan masalah-masalah kamu dan sebagainya. Aku rasa dia dan kamu layak buat memperjuangkan koneksi ini sih. So far yang aku lihat demikian. Jadi jangan jadikan alasan masalah ini sebagai sesuatu yang bisa menutup jalannya keindahan di depan. Jadi kalau kamu nanya, dia mencintaiku kak? Iya, dia mencintai kamu kok di sini ya. Ada King of Swords. Iya sih. Apakah dia ini kaku, lumayan apa ya? Kalau dia ada mau A itu harus gitu. Memang itu karakter dia sih kalau aku lihat. Jadi mungkin nggak yang seromantis itu. Kalau kamu pengen diromantisin, mungkin ya kamu harus bisa menerima fakta bahwa dia nggak seromantis itu. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sih. Pekerja keras, selalu pingin punya nama baik, selalu mengusahakan agar dia itu bisa sukses ke depannya. Ya, sangat suka dipuji. Jadi kalau dia memberikan kamu sesuatu atau mungkin ada hal-hal baik yang dia lakukan buat kamu, maka kasihlah dia apresiasi, pujilah segala usaha dia, karena bagi dia itu salah satu bukti kamu perhatian ke dia. Jadi jangan cuek-cuek aja kalau misalnya dia ngasih sesuatu yang positif buat kamu gitu, yang kamu happy menerimanya, entah kue atau mungkin dia memberikan waktunya buat mengantar kamu kemana, hadir di pernikahan saudara kamu, kasih apresiasi walaupun mungkin itu hal yang kecil gitu loh ya. The Chariot, dia seorang yang sangat berjiwa panglima perang, memperjuangkan banyak hal. Aku lihat di sini memang antara kamu dan dia bisa kamu lihat ada angsa putih, ada angsa hitam. Jadi memang di sini aku lihat dia sudah bisa menerima kamu kok. Kebaikan kamu, kekurangan kamu, aneh-anehnya kamu, so far dia bisa menerima itu sepaketnya kamu. Jadi dia berharap pun kamu bisa menerima dia sepaketnya dia. Tapi aku lihat di sini dia lebih banyak baiknya sih. Powernya dia buat menyelesaikan masalah dan menghadapi kehidupan dunia, dia sangat powerful banget, tidak gampang menyerah. Gitu. Ada Queen of Swords. Dari tadi ada banyak kartu yang bercerita mengenai pasangan. Ini juga walaupun mungkin berbeda warna. Jadi sebenarnya masih sangat bisa diperjuangkan hubungan ini. Dengan apa? Dengan kehangatan hati. Jadi memang di sini aku lihat kamu dan dia punya mungkin kamu dan dia di sini mirroring, atau mungkin juga memang ada banyak perbedaan gitu ya. Kalau kalian berdua sama-sama cuek, itu bisa menjadi malapetaka di hubungan ini.
Sorry sekali lagi. Tapi kalau misalnya kamu di sini tipe kalian bisa hangat, bisa sabar, atau mungkin lebih tepatnya bukan sabar sih, lebih bisa mengajak dia ngobrol, aku rasa akan lebih apa ya, lebih prospek lah gitu ke depannya hubungan kamu dan dia. Di sini juga sama-sama keras kepala sih kayaknya kamu dan dia. Cuma di sini ada banyak poin antara kamu dan dia. Kamu dan dia sama-sama pintar, sama-sama bisa menghargai proses, sama-sama tangguh, kuat. Wah, menghadapi segala rintangan tuh sama-sama tangguh. Makanya di sini jangan takut kalau misalnya di hubungan kamu dan dia ada ujian, ada masalah. Sebenarnya ini untuk melihat kamu dan dia kompak nggak. Kamu dan dia bisa melihat garis besarnya nggak dari masalah yang dihadapi. Kayak gitu sih. Ya. Ini juga kartunya mengenai pasangan nih, dua pasang owl atau burung hantu. Mirroring juga, kayaknya kamu dan dia emang mirroring ya. Jadi di sini emang dia sedang menghadapi sebuah situasi di mana dia lagi galau untuk menentukan bagaimana kedepannya hubungan kamu dan dia, tapi masih sangat bisa diperjuangkan kok di sini. Jadi buat teman-teman, semangat ya, semangat. Sebenarnya di sini ada kok energi jodoh antara kamu dan dia, seperti itu. Jadi walaupun mungkin adalah kontra-kontra atau mungkin perbedaan yang cukup mencolok, tapi sebenarnya ada energi yang saling tarik-menarik antara kamu dan dia, seperti itu ya. Lagi galau sih dia kelihatannya, lagi feeling blue. Tapi aku lihat juga di sini energi dia kuat juga kok buat hubungan yang lebih serius. Misalnya aja pacaran, kalau kamu dan dia masih belum pacaran, lamaran, bahkan menikah. Di sini dia nyaman banget sama kamu kalau aku lihat. Jadi di sini positif sih, dia mencintai kamu. Ada banyak kenyamanan yang dia rasakan bersama dengan kamu. Jadi di sini hanya menunggu waktu aja sih sampai mungkin kamu dan dia sama-sama punya persiapan yang lebih, perasaannya, mungkin mentalnya, keuangannya, dan mungkin juga restu keluarga dan sebagainya. Dan juga di sini ada squirrel ya, apa tuh bahasa Indonesianya, tupai, couple juga. Jadi sebenarnya ada banyak isyarat dari semesta. Sebenarnya kamu dan dia pasangan yang sama-sama tangguh dan kuat. Tinggal gimana kamu mau berjuang nggak bersama dengan dia, sabar menghadapi segala ujian untuk melihat kompak nggak nih kamu dan dia, gitu sih. Lalu akan aku lihat juga di sini apa sih poin-poin yang membuat dia mencintai kamu. Kamu pinter, iya kelihatan dari kartu Sword ini kamu dan dia sama-sama pinter, sama-sama tangguh, sama-sama teratur gitu, melihat jadwal dan sebagainya. Dan kamu selalu tahu apa yang kamu katakan, dalam artian kamu di sini kalau kamu nggak tahu kamu akan bilang maaf sayang aku nggak tahu informasinya, daripada kamu berbohong atau mungkin ngebual gitu loh. Jadi kamu di sini mengerti kapasitas omongan kamu. Kamu di sini nggak mau terlihat pintar tapi sebenarnya omong kosong belaka gitu loh. Jadi dia tahu oh kalau kamu bilang begitu berarti emang bener dan emang itu sesuai dengan kapasitas pengetahuan kamu. Jadi emang kamu cerdas, itu yang membuat dia tertarik, energinya tarik menarik. Karena dia juga smart gitu ya. Kamu itu seperti sebuah harta karun. Orang-orang sangat beruntung kalau misalnya bisa membersamai kamu di saat seperti sekarang. Jadi bagi dia, kamu itu seperti harta karun yang gak mudah dia temui. Harta karun itu kan sesuatu yang spesial ya. Maka dia di sini sangat beruntung mendapatkan kamu, membersamai kamu. Karena dia sebenarnya merasa kok kamu dan dia tuh cocok, bahkan mungkin juga berjodoh gitu loh di sini. Cuma ya sejodoh-jodohnya pasti harus juga menghadapi masalah dan ujian-ujiannya gitu sih. Lalu di sini kamu sangat fokus pada apa yang kamu kerjakan, kamu juga sangat berdedikasi dan itu bagi dia sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan dan kamu bisa melakukan apapun di dunia ini. Makanya tadi sudah aku bilang, kamu itu sangat tangguh bersama dengan dia, sangat kompak. Jadi aku rasa di sini ini yang membuat dia yakin bahwa nanti ke depannya kalau emang kamu dan dia pingin makin serius, kalian berdua bisa kompak sebagai pasangan yang bisa mengarungi apapun kondisi masalah yang terjadi. Dia merasa bahwa kamu adalah detektif yang sangat luar biasa. Kamu sangat mudah merasakan kebohongan atau mungkin sesuatu yang disembunyikan walaupun orang itu nggak bilang kepada kamu. Jadi bisa aja ini bakat lahir kamu atau bakat supranatural kamu, bahwa kamu bisa gampang mendeteksi kebohongan dari sebuah situasi atau dari orang lain kayak gitu ya di sini. Lalu poin lain,
of friend zone, ada banyak yang sedang dalam situasi friend zone ya. Kalau kamu generasi milenial mungkin kamu mengerti istilah ini. Kalau kamu Gen Z, silakan kamu googling friend zone itu apa kalau kamu belum tahu artinya. Jadi mungkin kamu dan dia sangat-sangat dekat, tapi hanya sebagai teman. Tapi sebenarnya dia mencintai kamu, kamu pun mencintai dia, tapi entah kenapa kayak berteman aja deh gitu sih. Jadi nggak dalam kondisi in relationship, atau mungkin dia di sini nggak melihat kamu sebagai orang yang cocok sebagai teman dating gitu loh. Tapi sebenarnya ada perasaan lebih dan ada keyakinan chemistry, kayak bisa kok sebenarnya kita itu bersama sebagai pasangan gitu sih ya. Communication, iya, emang harus lebih banyak komunikasi antara kamu dan dia. Mungkin juga dia sedang menanti-nanti momen dimana kamu dan dia bisa ngobrol lebih dalam lagi, dalam situasi yang santai, relax, malam-malam mungkin makan burger atau mungkin makan sate di mana, tapi ngobrolnya intens. Itu aku rasa dia di sini sangat suka ngobrol sama kamu, menatap mata kamu, mungkin juga menceritakan hal-hal yang ingin segera dia bilang kepada kamu gitu sih. Jadi dialog yang lebih sehat, menyelesaikan isu-isu yang berhubungan dengan komunikasi, atau memang mungkin bahasa cinta dia word of affirmation, kata-kata pujian. Tadi kan aku bilang dia suka dipuji, dia sangat suka kalau misalnya kamu mengapresiasi hal-hal baik yang dia lakukan, dan iya, dia memang seperti itu. Kemudian di sini aku akan melihat apa lagi ya. Oke, kata-kata atau mungkin perasaan-perasaan lain dia tentang kamu. Kamu mengajarkan aku bagaimana caranya mencintai diriku. Iya, di sini aku rasa kalau kamu dan dia sudah cukup lama kenal, mungkin kamu di sini pernah hadir ketika dia lagi ada masalah, atau mungkin di saat dia lagi sangat insecure tentang dirinya, nggak yakin tentang dirinya, tapi kamu hadir untuk meyakinkan dia bahwa dia berharga, dia luar biasa, sehingga dia kembali mencintai dirinya. Seperti itu. Ini sebenarnya pesan yang sangat dalam ya, kalau misalnya kamu bisa memahami artinya. Jadi dia akan sangat berterima kasih sih akan hadirnya kamu. Aku ingin bahwa hubungan kita lebih dari sekedar seks aja. Jadi kalau misalnya kamu dan dia sudah terlibat dalam kegiatan seksual, aku rasa dia sebenarnya ingin lebih dari itu. Dalam artian hubungan cinta yang sedalam itu koneksinya, komitmen, kesetiaan, bahkan mungkin hubungan cinta yang levelnya tuh lebih tinggi gitu loh. Lamaran, kenal keluarga, bahkan pernikahan. Maukah kamu menjadi milikku? Aku rasa di sini tinggal menunggu waktu aja sih dia menyatakan perasaannya kepada kamu. Jadi nggak cuma kamu yang memikirkan ini, dia pun memikirkan poin yang sama. Aku ingin kamu ada atau hadir di hidupku. Iya, aku rasa di sini dia ingin semakin menyeriusi tentang perasaan atau mungkin koneksinya dengan kamu. Jadi yang mungkin tadinya selalu hadir sebagai teman, dan juga mungkin orang-orang sekitar kamu melihat bahwa kalian berdua tuh cocok loh sebagai pacar, kenapa kok masih berteman aja. Jadi mungkin itu akan menjawab penasaran kamu mengenai perasaan dia atau mungkin cintanya kepada kamu. Iya, dia di sini mencintai kamu. Terjawab ya. Dan aku juga melihat beberapa poin lainnya tentang dia di sini, bisa aja mengenai pekerjaan, hobi dia, atau apapun itu yang bisa menjadi sinyal apakah memang ini dia. Dia di sini suka dengan mitologi tradisional, misalnya aja cerita-cerita tentang Romawi, tentang Atlantis, tentang Plato, seperti itulah. Jadi dia suka dengan mitologi kuno. Oh, pantesan aja dia suka sama kamu. Kelihatannya memang dia di sini suka dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan misteri, penuntasan kasus kejahatan, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kejahatan. Lebih tepatnya dia mungkin detektif atau mungkin polisi, seperti itulah. Di sini bisa aja dia datang dari kota atau negara yang berbeda dari kamu, atau mungkin di sini kamu dan dia nanti akan traveling bareng, atau mungkin di sini nanti dia yang akan datang ke kota atau negara kamu, seperti itu. Dan dia ini mengkonfirmasi ya, kelihatannya memang kamu dan dia ada perbedaan kota. Ini mungkin bisa menjadi hal yang struggle di awal. Beda negara yang mungkin membutuhkan paspor atau visa untuk saling berkunjung bisa, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan maskapai penerbangan juga bisa. Di sini dia adalah orang yang sangat menghargai keluarga.
dia sangat suka buat kenal keluarga kamu, pengen punya keluarga besar yang utuh dan bahagia, seperti itu ya, family man kelihatannya ya. Mungkin di sini dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan Eropa manapun lah di sini, mungkin dia kuliah di sana atau mungkin memang warga negara Eropa juga bisa. Di sini mungkin penampilan dia agak nggak terlalu rapi, mungkin dia punya brewok, rambutnya dia warnanya coklat, kulitnya dia terang, matanya dia belok, alisnya dia tebal juga bisa. Lebih ke casual sih, santai orangnya. Juni bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, penyatuan, kelahiran, pernikahan juga bisa. Aku butuh 2 kartu lainnya. Iya, di sini aku rasa kamu dan dia akan menikmati momen bersamanya, entah piknik atau mungkin jalan-jalan berdua kemana, saling ngobrol, saling cerita. Februari juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, seperti ku jelaskan tadi. Pertemuan, kelahiran, pernikahan, jadian bisa. Lalu akan aku lihatkan juga beberapa charm. Ini zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Scorpio, Taurus, Libra, Pisces, Aries, Leo. Lalu di sini ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. X ini bisa teman lama atau mantan kamu juga bisa. F, K, C, E, B, Y, U, S, R, A, G. Kemudian unsur angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 28, 5, 23, 1, 22, 9, 20, 11, 14, dan 25. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Semoga aja kedepannya kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang saling membahagiakan, saling berjuang, dan kompak kedepannya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini apakah dia mencintaimu atau tidak. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, lebih detail dan spesial untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan langsung aja ya masuk ke readingnya. Apakah dia mencintai kamu atau tidak. Five of Pentacles, Six of Pentacles. Di sini aku lihat kenapa kamu agak meragukan apakah dia mencintai kamu atau tidak. Kelihatannya di sini dia seringkali mungkin sibuk ya, mungkin sehingga kamu di sini merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa bahwa aku ini punya pasangan atau deket dengan seseorang, tapi kok kayaknya dia nggak peduli sama aku ya, kok kayaknya dia cuek, kok kayaknya dia semakin menjauh dari aku ditinggalkan dan sebagainya. Ada perasaan itu. Makanya di sini kamu agak bingung mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Tapi kalau aku lihat di sini kelihatannya ya, dia sedang memperjuangkan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan atau keuangannya atau karir pekerjaan dia. Makanya mungkin kenapa dia sibuk dan kayak dingin gitu loh sikapnya kepada kamu. Nggak sama dengan beberapa waktu sebelumnya di mana dia sangat hangat, sangat menyenangkan, sangat enak diajak cerita kayak gitu. Ada sedikit perubahan sih kalau aku lihat dari energinya dia, sedikit tapi ya lumayan bermakna lah di sini. Dia di sini sebetulnya kenapa kamu cukup yakin mengenai apakah dia mencintai kamu? Ada banyak perhatian yang dia berikan kepada kamu, ada banyak hal yang dia pernah sharing kepada kamu sebelumnya. Hanya saja memang di sini adanya ketidakseimbangan gitu loh. Kamu merasa bahwa kok kayaknya aku terus ya yang menghubungi kamu, kok kayaknya aku terus ya yang mengusahakan hubungan ini, kok kayaknya nggak adil ya, kok kayaknya dia nggak seperhatian aku. Pokoknya ada momen yang kamu rasa nggak adil, nggak seimbang antara kamu dan dia. Makanya di sini kamu kayak merana banget gitu loh, menunggu kabar dari dia atau perhatian dari dia yang nggak seperti dulu-dulu gitu loh di sini. Itu jadi so far aku belum bisa menjawab ya apakah dia mencintai kamu atau tidak, tapi mungkin situasi kamu seperti itu yang bisa aku lihat demikian. Di sini kalau misalnya kamu dan dia memang lagi beda kota, beda negara, ini akan semakin membuat kamu merasa bahwa kamu kesepian sekali gitu. Cuma memang di sini dari sisi dia ya, dia belum bisa memastikan mengenai perasaannya kepada kamu. Jadi mohon maaf untuk yang memilih kartu ketiga, kelihatannya di sini dia masih harus mengevaluasi atau mungkin masih harus berpikir banyak mengenai kamu. Kalau misalnya dia memperhatikan kamu, dia memperhatikan kamu.
dia ada kepeduliannya dengan kamu, dia baik sama kamu kalau aku lihat. Cuma untuk urusan mencintai yang bener-bener pingin diseriusin, menjadi sebuah relationship yang ada status pacaran atau bahkan mungkin lamaran, pernikahan, dia tuh kayak masih agak takut dan merasa masih jauh gitu loh. Perhatiannya sih perhatian, cuma kalau kamu sudah memang menuntut atau mungkin sudah sangat menginginkan status yang jelas, aku rasa di sini dia masih mempertimbangkan beberapa faktor sih ya kalau aku lihat. Cuma memang di sini kalau aku lihat dia nggak semudah itu bisa menghilangkan kamu dari kesehariannya. Kenapa di sini kamu masih sangat berharap sama dia? Karena aku lihat dia sebenarnya membawa energi kesetiaan, komitmen. Aku lihat juga dia orang baik, baik banget sih memang dia. Dan juga di sini selain komitmen, kesetiaan juga sebetulnya. Tapi memang kalau kamu mengharapkan sebuah situasi yang cepat, yang satset, aku rasa dia belum bisa memberikan jawaban atau kepastian itu kepada kamu. Karena pertama, bisa aja dia belum siap akan beberapa poin. Terutama kalau kamu sudah meminta status yang ke arah pernikahan gitu loh. Karena bagi dia kayak, aku tuh masih berjuang loh di keuangan atau mungkin di pendidikan aku. Belum bisa ngasih kamu lebih dari itu. Dan memang di sini dia punya energi untuk saat ini ya, pelan-pelan gitu. Dia tipe orang yang nggak mau cepet tapi menyesal. Dia lebih kepingin pelan-pelan aja deh gitu. Nah mungkin agak sedikit beda dengan kamu yang pingin satset. Jadi mungkin inilah yang membuat kamu kayak bertanya-tanya, serius gak sih kamu dengan perasaan kamu ke aku gitu sih. Tapi sebenarnya dia baik ya. Aku tidak melihat intensitas dia buat jahat kepada kamu atau mungkin nipu kamu. Cuma mungkin ada sebuah situasi yang belum balance antara kamu dan dia, belum ketemu titik tengahnya enaknya gimana kayak gitu sih di sini. Jadi kalau kamu berharap dia melaju cepat, dia lebih menikmati fase yang pelan-pelan aja gitu sih. Ada kartu The Death ya di sini. Mungkin memang sebelumnya kamu melihat bahwa dia ada perjuangannya lah di sini walaupun lambat. Cuma mungkin kamu merasa makin lama kok makin gak ada prosesnya, makin lama kok makin menuju jalan buntu. Sebenarnya di sini kartu The Death ini bukan kartu yang bercerita mengenai akhir segala-galanya atau mengubur harapan-harapan. Sebenarnya kartu ini juga bercerita mengenai awal mula sebuah kisah yang baru atau mungkin awal mula sebuah fase yang baru. Jadi sih so far memang belum bisa dikatakan mencintai yang memperjuangkan, tapi dia sebenarnya belum bisa mengubur juga perasaannya kepada kamu. Jadi memang 50-50 sih buat yang memilih kartu ketiga ini ya. Jadi mohon maaf banget kalau mungkin hasil reading ini nggak seperti apa yang kamu harapkan. Jadi itu sih yang bisa. Jadi di sini bukan bendera putih menyerah ya, tapi justru bendera dimana dia kayak, aku masih belum bisa melupakan kamu gitu sih. Tapi juga aku lihat masih belum bisa memperjuangkan semaksimal itu sih ya. Aku mau lihat energi lain tentang dia, The Devil. Ini kartu yang bercerita mengenai obsesi sebetulnya. Jadi kalau misalnya diibaratkan cake atau kue, hubungan kamu dan dia itu seperti kue coklat yang sangat manis dan enak ini. Tapi kalau berlebihan kan gak baik ya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh lebih kepada obsesi, ingin memiliki, tapi juga belum berani memperjuangkan sesuatu yang mungkin sudah kamu tuntut, atau dia tahu bahwa kamu butuh itu tapi dia belum bisa ngasih. Jadi mungkin lebih kepada, kalau perhatian ya bisalah perhatian, ngasih kata-kata cinta bisalah dia manis kepada kamu. Tapi juga kalau misalnya itu berhubungan dengan komitmen, finansial yang lebih baik, itu dia kayak masih butuh waktu sih untuk memperjuangkan semuanya. Dan juga mungkin kalau misalnya kamu dan dia sudah terlibat dalam kehidupan seksual, aku rasa di sini dia lebih menikmati di poin itunya sih dibandingkan memperjuangkan dalam hal lain. Tapi kalau misalnya aku belum terlibat kak, ya sudah nggak apa-apa. Ini kan reading buat banyak orang gitu sih, ya. Ada di Empress. Bisa aku bilang bahwa dia sangat tertarik sama kamu, terobsesi sama kamu karena mungkin memang kamu cantik atau cakep, atau mungkin kamu datang dari keluarga yang sangat nyaman, sangat berada, bahkan mungkin juga kaya raya, atau mungkin kamu di sini sudah punya pekerjaan yang sangat bagus, karir kamu bagus, sehingga dia merasa agak kalah saing dengan kamu, atau mungkin kayak,
wah dengan kamu yang high maintenance atau mungkin perawatan kamu tuh sangat mahal, sangat butuh biaya, dia tuh kayak bisa nggak ya aku yang masih pas-pasan ini bisa membuat kamu nyaman nantinya, kayak gitu sih. Dia bisa memahami hal-hal seperti itu, tapi untuk memperjuangkannya dia bahkan masih pikir-pikir gitu sih di sini. Dan kalau memang kamu punya value yang setinggi itu, ya kamu pertahankan value kamu. Terutama kalau memang kamu tahu dia masih belum bisa memberikan sesuatu yang seimbang dengan kamu gitu sih di sini. Tapi memang kamu cakep sih, kalau aku lihat kamu cakep, kamu penuh dengan kebaikan hati, kamu juga lembut hatinya, suka dimanja dengan kasih sayang, dimanja dengan barang-barang mewah juga sih. Tapi ya itulah kamu gitu ya. Ada King of Wands. Aku rasa di sini kedepannya sih dia ada juga energi kepingin membuktikan bahwa aku tuh bisa loh, aku tuh sanggup loh untuk ngasih yang terbaik buat kamu. Cuma di sini juga kalau aku lihat tergantung gimana dianya. Aku rasa di sini kalau misalnya dia bisa mengusahakan banyak hal, sebetulnya dia bisa aja memberikan fasilitas kepada kamu yang kamu harapkan itu. Karakter dia cukup kuat kalau aku lihat di sini ya. Dan ada banyak gairah sih, lebih kepada gairah, passionate kepada kamu. Makanya mungkin dia di sini dia bangga kepada kamu, dalam artian kalau misalnya dia ketemu dengan teman-temannya di saat bareng sama kamu, dia tuh kayak ini loh pacar aku, atau mungkin ini loh pasangan aku. Tapi ya lebih ke itu. Dan karena di sini memang ada kartu mengenai obsesi atau mungkin seksualitas, mungkin memang dia lebih nyamannya di hal-hal tersebut ya. Seperti itu. Di sini ada kartu Six of Pentacles, ini adalah kartu yang sama energinya. Jadi bisa aku bilang sih di sini ia butuh keseimbangan memang. Dia mengerti bahwa kalau dia belum bisa menyeimbangkan kamu, ini akan menjadi sebuah hubungan yang cukup menantang ke depannya. Seperti itu. Dan ya kartu ini sebetulnya bercerita mengenai kesuksesan sih. Kesuksesan, dukungan, saling support, saling seimbang. Cuma kalau emang dari sisi kamu merasa bahwa ini belum ada tanda-tanda dia bisa menyeimbangkan kamu, mungkin agak bias ya, seperti itu. Ada The World. So far sih dia masih menjaga kenyamanannya dengan kamu. Dia di sini masih berbunga-bunga hatinya tentang perasaan cintanya kepada kamu. Jadi kalau kamu nanya mencintai nggak sih kak, kok membingungkan? Mencintai, tapi kalau kamu ingin keseriusan yang lebih, dia masih belum bisa ngasih jawaban kepada kamu. Tapi dia di sini happy sih, kenal sama kamu, terkoneksi sama kamu, dan sebenarnya dia pingin ada hasil akhir yang indah di hubungan kamu dan dia. Tapi energi dia saat ini masih belum bisa memungkinkan untuk benar-benar ngasih semuanya buat kamu, cinta, tenaga, dan sebagainya. Jadi ya tergantung kepada kamu sih, kedepannya akan bagaimana. Mencintai iya, tapi untuk seserius itu mohon maaf belum. Lalu di sini kartunya, ini kartu yang bercerita apa sih hal tentang kamu yang membuat dia mencintai kamu, selain yang sudah kujelaskan tadi ya. Kamu punya tangan yang sangat indah. Orang-orang beruntung kalau misalnya bisa menggenggam tangan kamu. Jadi aku rasa di sini memang kecantikan kamu sih yang membuat dia di sini bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi tentu saja nggak cuma tentang kecantikan ya, tapi kenyamanan yang dia rasakan sama kamu. Ketika dia menggandeng tangan kamu adalah momen dimana itu membuat dia berdebar-debar dan merasakan chemistry yang intens antara kamu dan dia. Gitu sih. Jadi tangan kamu yang lembut dan hangat itu yang membuat dia happy sama kamu. Kamu adalah seorang leader atau mungkin di sini pemimpin yang sangat baik. Tapi di sini maksudnya mungkin karena kamu punya pekerjaan yang sangat bagus, atau mungkin di sini kamu adalah tipikal orang yang bisa memimpin diri kamu. Jadi kamu tahu kemana arahnya, kamu tahu gimana caranya sukses, yang mungkin dia agak ketinggalan gitu loh. Tapi bagi dia ini bukan sesuatu yang terkesan menyaingi, tapi juga menjadi hal yang dia lihat positif tentang kamu. Seperti itu. Lalu kamu bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik ke dia, dan dia berterima kasih akan hal itu. Jadi kalau memang di sini
kamu adalah tipikal orang yang sudah sering banget ngobrol sama dia, dan dia lagi ada masalah, datang kepada kamu itu bisa memberikan saran yang sangat bagus tanpa kamu ngejudge dia atau mungkin menyalah-nyalahkan dia. Tapi dia bisa sangat nyaman menceritakan apapun kepada kamu. Itu sih hal yang membuat dia happy sama kamu. Kamu adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa, sangat loyal, setia, dan sangat pengertian. Iya, dia di sini melihat bahwa kamu adalah sahabat yang sangat baik dan luar biasa, sangat bisa memahami kondisi dia. Tapi mungkin kamu punya hal lain ya, kayak ya jangan cuma jadikan aku sahabat, aku juga pengen jadi pasangan kamu gitu kan. Tapi ya tergantung gimana kamu dan dia ke depannya. Poin lain mengenai hubungan kamu dan dia ya, di sini ada foto. Dia sering banget kangen sama kamu. Kalau misalnya sebelumnya kamu dan dia sangat dekat, ada foto-foto, video-video tentang kamu dan dia lagi jalan-jalan kemana, atau mungkin juga misalnya kamu dan dia pernah intens chatting, dia di sini sering banget ngebacain lagi texting dengan kamu, melihat foto-foto sebelumnya, nostalgia, stalking sosial media kamu. Makanya di sini aku bilang dari awal, kalau perhatiannya sih perhatian banget sama kamu. Tapi ya, kalau kamu menuntut yang lebih dari itu, mungkin dia masih harus banyak memperjuangkannya gitu ya. Kemudian di sini ada secrecy, ada aware, atau mungkin juga di sini hubungan kamu dan dia mungkin seperti ini ya. Mungkin kamunya sudah punya pasangan, atau mungkin dianya sudah punya pasangan. Seperti itu, dan ini kayak cinta segitiga yang gak jelas kemana arahnya, bisa aja. Atau dia mungkin memang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Atau mungkin ini hubungan cinta yang resikonya sangat besar antara kamu dan dia. Jadi semua tergantung kepada kamu ya. Apakah akan terus memperjuangkan hubungan ini, ataukah ya udah dijadikan bagian dari kenangan antara kamu dan dia aja. Ya semua terserah kepada kamu sih. Lalu akan aku lihatkan juga mengenai bagaimana perasaan-perasaan dia kepada kamu ya selama ini. Aku menyesal membiarkan kamu pergi. Jadi mungkin di sini kondisinya dia pernah meninggalkan kamu, atau mungkin kayak mengabaikan kamu gitu loh di saat kamu sedang butuh sama dia. Jadi di sini sih ada penyesalan di hatinya dia. Jadi ya tidak maksud dia untuk meninggalkan kamu, tapi mungkin semua sudah terlambat, dia baru menyesalinya sekarang. Kamu sangat spesial. Jadi di sini dia melihat bahwa kamu adalah orang yang sangat unik, kebaikan kamu, kecantikan kamu, dan segala-galanya. Bagi dia nggak mudah menemukan orang yang seperti kamu. Jadi bagi dia itu adalah hal yang sangat spesial dan akan selalu dia ingat tentang kamu. Aku minta maaf pada semua rasa sakit yang pernah aku sebabkan. Jadi di sini dia ingin minta maaf kalau sebelumnya dia pernah berbuat salah kepada kamu, pernah bikin kamu nangis, pernah bikin kamu terluka, dan dia menyadari bahwa itu semua adalah kesalahan dia. Terlepas dia benar-benar datang untuk minta maaf kepada kamu ataupun tidak, tapi sebenarnya secara energi dia minta maaf kepada kamu, dan dia tahu bahwa semua itu adalah salahnya dia. Aku terluka. Jadi di sini sebenarnya terluka di sini bisa aja memang karena koneksinya dengan kamu, atau terlukanya dia di sini karena sebab lain yang mungkin menjadi alasan kenapa dia belum bisa memperjuangkan kamu, atau belum bisa bener-bener kayak ngasih intensitas yang dalam untuk hubungannya dengan kamu. Bukan karena dia males-malesan sih, tapi mungkin karena dia harus selesai dulu tentang dirinya sebelum dia bener-bener menyeriusi perasaan dan perjuangannya buat kamu. Jadi mungkin ini sedikit menjawab ya. Cinta tapi ya masih butuh banyak energi dari dia, dan dia harus sembuh dulu sih di sini. Karena kalau misalnya dia belum sembuh, akan kasihan kamunya gitu. Ada koper ya, mungkin memang kamu dan dia di sini jaraknya jauh ya, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan traveling, atau mungkin di maskapai penerbangan, atau di kereta api, biro travel. Di sini sangat mungkin dia suka membawa tumbler minuman kemana-mana ya, apapun alasannya, mungkin hemat, mungkin juga menjaga lingkungan, seperti itu. Di sini bisa aja bidang pekerjaan atau hobi dia berhubungan dengan seni melukis, atau mungkin digital art. Mungkin dia suka menggambar, gambar dia bagus entah di kanvas atau mungkin di media digital.
Di sini antara kamu dan dia mungkin sudah banyak ngobrol, sudah cukup dekat, atau bahasa cintanya dia bisa jadi adalah word of affirmation, kata-kata afirmasi ya. Kamu dan dia lebih butuh banyak ngobrol sih memang kelihatannya. Iya, di sini mungkin kamu dan dia tinggal di kota atau negara yang beda sehingga mungkin butuh waktu lebih atau mungkin perjalanan panjang untuk sampai kepada dia atau dia sampai kepada kamu. Lalu di sini ada pesawat mengkonfirmasi kalau misalnya di sini kamu dan dia LDR, jarak jauh ya, beda kota, beda negara, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan maskapai penerbangan, entah pilot, atau mungkin pramugara, atau mungkin bekerja di maskapai tertentu. Bahasa cinta dia bisa aja memberikan hadiah buat kamu ya, atau mungkin dia pernah memberikan hadiah spesial buat kamu yang mungkin sampai sekarang masih kamu simpan. Bisa jadi. Dan aku butuh beberapa kartu lainnya. Dia suka ngemil cemilan-cemilan yang crunchy, yang kriuk, mungkin kerupuk, keripik. Seperti itu. Dia di sini adalah orang yang smart. Kalau aku lihat ya pintar, atau mungkin sekarang dia sedang dalam kondisi memperjuangkan pendidikan dia, atau mungkin dia ingin lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, S2, S3. Dia sangat suka kebersihan, dia nggak suka ruangan atau kondisi yang kotor. Jadi cukup cerewet mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan. Lalu kalau zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya, Aquarius, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Cancer atau Virgo. Unsur nama kamu atau unsur nama dia di sini bisa G, E, A, Z, V, D, U, H, R, O, L, P. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 23, 9, 27, 6, 28, 4, 19, 8, 13, dan 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Ya mungkin hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi semoga aja kedepannya kamu tahu bagaimana harus bersikap mengenai perasaannya kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di video yang lain-lainnya. Bye-bye.